Nah, sekarang kita masuk ke kajian inti, ya. Bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal zat Allah dan mengenal setan, laknatullah. Ya. Pertama gini, ada hadis yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya. Siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia mengenal Rabbnya. Nah, tapi hadis ini Bu, dalam kitab Al-Khawi lil Fatawa ini oleh Imam Asyuyuti dibilang hadisnya sanadnya lemah, ya, doif gitu. Maka kita anggap aja ini adalah mahfudot, ya, mahfudot atau apa namanya pepatah Arab lah gitu, ya, karena ada yang bilang lemah gitu. Nah itulah keilmuan hadis tuh gitu Bu. Kalau ada satu aja yang melemahkan unsur perawinya, itu turun derajatnya, ya. Kemudian kenapa kita harus mengenal setan? Nah, wa qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman wa kadzalika, dan demikianlah ja'alna kami likulli nabiyyin aduwan, kami menjadikan bagi setiap nabi itu, bagi semua nabi itu musuh. Ya. Allah menciptakan musuh untuk para nabi. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni, setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, ya. Itu. Nah, jadi kalau nabi aja musuhin setan, masa kita nemenin? Ya. Berarti kita juga harus memusuhi setan. Nah, terus ini di sini perlu kita mengenal setan, caranya seperti apa, ya. Cirinya seperti apa atau caranya seperti apa setan merusak manusia, ya. Wa qala Allahu ta'ala aidan yuhi ba'duhum ila ba'din. Jadi caranya setan merusak manusia adalah saling membisikkan kepada yang lainnya, kepada bagian yang lainnya, zukhrufal qawli ghurura. Jadi perkataan yang indah sebagai tipuan. Jadi ada bisikan-bisikan yang halus, yang indah gitu, pada isinya tipuan. Nah, itu setan, ya. Cara menggoda manusia tuh. Jadi bukan langsung dipaksa gitu, enggak. Jadi menggoda manusia tuh caranya setan halus gitu, ya. Ada bisik-bisik tetangga gitu, ya. Itu. Maka setan itu gini Bu, cara menggoda manusia, setan itu sangat pribadi sifatnya, ya, sangat personal, disesuaikan dengan tingkat keimanan manusia itu sendiri, dengan tingkat ilmunya manusia dan tingkat statusnya manusia. Jadi kalau ulama, cara setan menjerumuskan ulama itu dibisikkan apa? Hasud, dibisikkan sombong, ya, dibisikkan ujub, kemudian dibisikkan ngejual agama. Paling laku, paling gampang cara cari uang adalah menjual agama, gitu, ya. Mata lamun kita dagang sayur, dagang makanan, sehari paling dapat berapa? Bener? Coba sekali ngejual agama 1,5 juta, ngomong sejam, ya. Coba sejam ibu jualan sayur, menang sabaraha? Gitu, ya. Nah itulah itu Bu, ya. Nah jadi itulah yang dibisikkan ku setan gitu, ya. Kemudian memanfaatkan agamanya untuk membenarkan perbuatan yang salah,
untuk menyalahkan perbuatan yang benar. Nah, itulah bisikan-bisikan setan kepada para tokoh agama, ya, gitu. Nah, kemudian bisikan setan kepada pejabat apa? Cara bisikannya supaya berbuat zalim, supaya tidak adil, supaya korupsi, ya. Itu eta bisikan setan kepada penguasa. Nah, kepada orang kaya kumaha cara setan berbisikna supaya kikir, supaya pelit, supaya hubud dunia dan sebagainya. Nah, itulah bisikan setan. Ke orang miskin aya tuh bisikan setan, aya. Ke rakyat ge aya gitu, ya. Supaya apa? Supaya putus asa. Supaya keluh kesah gitu. Supaya ambil jalan pintas, mencuri, begal dan segalanya. Ya. Kemudian supaya apa? Supaya iri, sirik, pidi, dengki. Nah, gitu, ya. Nah, itu setan, Bu. Jadi setan tuh kalau membisikkan manusia enggak umum gitu, tapi diikuti gimana nih ininya, statusnya manusia itu gitu, ya. Kalau untuk remaja kan digodanya macam-macam lah, ya, lewat nafsu syahwat, gaya hidup ngikutin orang asing gitu, ya, gitu. Nah, ari ka pengusaha naon cara ngebisikinnya setan? Supaya melakukan 3 hak, halal haram hantam terus. Nah, itu, ya. Terus apa punya? Hati-hati ulah hantam terus. Gitu, Bu. Ada juga ria, ya sama aja gitu, setan. Batak punten-punten Ibu, saya milih statusnya sebagai pengusaha. Ya. Kenapa? Karena saya punya niat untuk menipu setan. Nah, supaya setan bisa saya tipu gitu. Ya. Lamun orang, makanya saya dari dulu nggak mau tuh. Pernah saya diundang, dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustadz, nggak mau saya. Ya. Nggak, panggil aja Haji Aksa. Da urang mah pengusaha, lain ustadz, lain kiai, ya, supaya setan nggak goda saya dengan cara-cara saya dikasih peluang usaha. Lamun orang terbuka peluang usaha, ditipu ke orang setan pakai kanggo agama, gitu, ya, gitu. Tapi ya itu mata harus seimbang, seorang pengusaha supaya bisa nipu setan harus seimbang dengan tolabul ilmunya, dengan pendekatan agamanya kepada Allah gitu, ya. Kenapa setan bisa ditipu? Karena memang setan tidak bisa membaca manusia jeroannya. Setan gak pernah bisa baca hati manusia, ya. Membisikkan bisa, tapi membaca hati manusia atau nguping hati manusia nggak bisa. Buktinya Nabiullah Sulaiman alaihissalam meninggal nggak ada yang tahu. Sampai tongkatnya habis dimakan rayap, jatuh, baru tuh bangsa jin semua tahu kalau Nabiullah Sulaiman sudah meninggal. Jadi sebenarnya setan bisa, Bu, kita tipu gitu, ya.